kita menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 52 kilo. Kamu lihat, ya? Ya, ini orang mati. Ya benar-benar ini. Dari upah yang dikatakan 600 juta, 200 per orang. Sabu dengan bobot 85 kg dengan total tersangka 20 orang dibongkar Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Tidak tanggung-tanggung, para pelakunya merupakan dua jaringan besar internasional dengan satu pengendali asal Aceh. Terbongkarnya penyelundupan sabu asal negeri jiran Malaysia ini berawal dari pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Peredaran narkoba sendiri di wilayah Provinsi Lampung itu jauh lah dibanding dengan wilayah lain. Tetapi kalau perlintasan yang paling oke menurut para sindikat narkoba ini, Lampung ini perlintasan yang paling bagus. Ya. Masuknya barang dari Aceh, dari Medan, kemudian dari Riau, Kepri, Batam, kemudian Jambi, Padang, itu paling enak melintasi wilayah Lampung. Sore itu, suasana di Pelabuhan Bakahuni, Lampung tampak biasa-biasa saja. Kepolisian yang berasal dari tim terpadu Polda Lampung melaksanakan kegiatan patroli rutin di Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Kendaraan yang lewat tak lepas dari pemeriksaan petugas. Ya, gitu ya. Kamu lihat ya. Tuh. Sebuah kendaraan minibus berwarna hitam kemudian melintas masuk ke area pelabuhan. Ya. Polisi merasa curiga, kemudian melakukan penggeledahan. Berapa tuh, Mas? Saat digeledah, ditemukan sabu yang dikemas ke dalam bungkus teh Cina. Sabu ini diselundupkan ke dalam kompartemen bagian kiri bodi kendaraan. Kemanakah sabu ini akan dikirim? Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dengan melakukan kontrol delivery. Mobil yang berisi sabu ini kemudian tetap diminta melanjutkan perjalanan ke Bogor, Jawa Barat, namun dengan pengawasan dari kepolisian. Ini isinya ya. Nih ya. Isinya ya. Ya. Kamu lihat, kamu ikutin Bang David, kamu liatin sini. Ya. Tuh, lihat ya. Hei. Kamu. Nah. Di tengah laut, saat berada di dalam kapal penyeberangan, polisi kemudian melanjutkan penggeledahan. Seluruh bodi kendaraan ini tak luput dari penggeledahan. Nah, pada saat itu tanggal 5 Februari ya, kita mendapatkan satu unit kendaraan yang kita curigai, kemudian kita melakukan pemeriksaan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan kita menemukan barang bukti narkotika ya, jenis sabu sebanyak ada 2 kemasan bungkusan, ada 43 bungkus yang kemasan besar, kemudian kurang lebih itu ada 16 atau 18 bungkus kemasan yang kecil. Kalau di total itu kurang lebih 52 kilo beratnya. Dari penangkapan ini, Polda Lampung mengamankan 2 orang tersangka. Ada 2 tersangka, itu adalah warga dari Sulawesi Selatan, dari Kota Makassar. Yang pertama atas nama Andi Herman, yang kedua namanya Sahril. Setelah itu kita amankan, ya, coba kita kembangkan, kita proses, ya, kita tanya barang ini mau dibawa kemana.
Dia mengatakan bahwa masih ada kawan saya, satu orang di belakang. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung, AKBP Sastra Budi, menjelaskan modus para tersangka menyelundupkan sabu. Kita temukan ada 8 bungkus di depan sebelah kanan maupun sebelah kiri. Di Ya di sini. Waktu itu Nah, ini kan posisinya gimana, Pak? ya. Nah, ini ya. ya di apa? Jadi pelaku nyimpan di sini. Ya, nyimpan di sini. Nah, sehingga waktu dinaikkan jadi ada 8 kilo pada saat itu kan. Kemudian di sini ada 1 kilo, kemudian di sini sekitar 10 kilo, di sebelah kanan hampir sama, ya, hampir sama pintu depan sama pintu tengah, ya atau pintu belakang ini hampir sama, yaitu sekitar 8-10 itu ini. Ya. Kemudian sisa ini ada 52 kilo, itu sebagian disimpan di Bodi mobil sini ya. bodi belakang, bodi sini belakang, kemudian di apa ini pintu belakang. Ya, pintu belakang. Jadi itu modus mereka mau mengelabui pada saat dilakukan pemeriksaan. Jadi total semua itu ada sekitar 52 kilo. Yang mau hubungin kamu siapa? Itu Bang Hah? Bang mana? dia Aceh kayaknya. Bang di Aceh. Iya. Nomornya ada? Ada di situ dia Nah, pesan. terus kamu sudah ngomong kalau sudah sampai Bogor? Iya. Nanti arahannya seperti Enggak, apa? tadi belum. Kita menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 52 kilo. Kamu lihat, ya. Ya, belum. Ini orang ini. Dia benar sini. Dari upah yang dikatakan 600 juta, 200 per orang. Jadi saya dulu untuk di sini. Sabu beserta kendaraannya tetap diminta melanjutkan perjalanan hingga ke Bogor, Jawa Barat. Saat dalam perjalanan, pelaku mendapat petunjuk dari pengendali untuk menginap di hotel di wilayah Cipanas. Di sana polisi kemudian menangkap Marianto yang berperan sebagai kurir. Dan akhirnya barang ini dibawa ke wilayah Kabupaten Bogor. Di Bogor, yang bersangkutan satu orang itu atas nama si Anto itu udah menunggu di sana. Kemudian pada saat mau melakukan pertemuan oleh Anto, itu berhasil kita amankan juga si Anto. Halo, Ye. Ye. Jadi tunggu saja Anto ya di sini lah. Oh iya, iya. Jadi siapa tahu ada maksudnya dari mana telepon kita anu masalah. Enggak ada dia. Iya, Anto di telepon. Oh ya cacang ya Anto tunggu sudah mau komitmen itu sama. Oh iya. Anto saya yang Anto yang sekali apa kasih itu apa kalau itu maksudnya nanya. Oh iya, iya. Kalau itu ya. Iya. Iya, iya, Pak, iya. Untuk mengungkap jaringan besar narkotika ini, polisi kemudian melakukan pembuntutan terhadap para pelaku. Setelah menunggu lama, pengendali kemudian menghubungi pelaku untuk berangkat ke dermaga Bogor dan menyerahkan mobil bermuatan sabu. Dari pertemuan ini, kepolisian menangkap 2 orang pelaku lain yang diketahui merupakan warga Aceh. Keduanya adalah Abrar dan Afrizal yang bertugas sebagai penjaga gudang sabu. Kemudian kita kembangkan lagi, kita tanya, ini barang ini sebenarnya siapa yang mau nerima di Bogor? Katanya sudah ada yang nunggu, ada 2 orang yang menunggu untuk menerima barang ini. Kemudian kita coba kamu hubungi yang mau menerima barang ini. Dihubungi, ternyata itu adalah 2 orang warga Aceh.
Dua orang warga Aceh ini atas nama Abrar dan Afrizal. Pada saat berkomunikasi, ya, mau penyerahan barang, itu kita tangkap kedua orang itu. Terus. Nah. Terus. Kalau diginin, coba diginin. Nah, kamu masukin hati. Coba. Masuk nggak? Kedua pelaku rupa-rupanya sudah menyewa sebuah rumah yang akan dijadikan gudang penyimpanan sabu. Saat itu, pengendali memerintahkan kepada dua tersangka penjaga gudang untuk menyimpan sabu ke dalam kasur. Pelaku kemudian melakukan perintah bandar dengan memasukkan sabu ke dalam kasur. Masukkan. Itu barang itu digeser ke rumah tersebut, dan di dalam rumah itu mereka udah mempersiapkan spring bed untuk dikemas, masukin ke dalam spring bed. Ketika sedang menyimpan sabu di kasur, pengendali sabu kemudian meminta tersangka untuk mengeluarkan 10 kg sabu. Ini. Buka sini, gini. Ya. Pada saat dilakukan pengemasan, itu dia menerima telepon bahwa barang itu akan mau dipecah, tolong dikeluarkan 10 kilo. Karena ada yang mau mengambil 10 kilo. Sehingga disiapinlah 10 kilo. Polisi kemudian melakukan pembuntutan terhadap transaksi ini dan menangkap 5 orang tersangka. Mereka adalah Ardi, Angga, Rusli, Radial, dan Marion. 5 orang ini kita amankan, kita interogasi, kita periksa, ya, kita balikin lagi ke rumah gudang mereka untuk bersembunyi di perumahan Atmosfer di Sentul Bogor. Ternyata dia juga ada orang yang dia nemani komunikasi, ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita ketahui bahwa ada beberapa orang yang memang memerintahkan dia untuk mengambil barang 10 kilo ini. Akhirnya tim berangkat lagi ke Jakarta. Dari tersangka ini, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 4 orang tersangka lain. Mereka adalah Murdani, Ibnu, Yusuf, dan Ramdhani. Akhirnya tim berangkat lagi ke Jakarta. Di Jakarta kita menangkap lagi orang-orang tersebut, ya. Kurang lebih itu ada 4 orang. Dari pengungkapan ini, Ditres Narkoba Polda Lampung mengamankan 15 orang. Ada dugaan sabu sebanyak ini akan dijual di Jakarta. Kemungkinan barang ini juga dipecah akan dibuang ke Jakarta, termasuk di daerah Bonpis, Jakarta Utara. Ya, karena orang-orang yang kita amankan ini ada sebagian dari wilayah sana juga. Lantas, bagaimana cara bekerja jaringan ini? Ini beberapa kali kita melakukan penangkapan terhadap sindikat narkoba. Kalau yang kesini-sininya, ini mereka memang bermain sistem jaringannya terputus. Jadi satu sama lain tidak saling kenal. Seperti orang Makassar yang 4 orang kita tangkap ini, dengan orang Aceh yang menerima barang si Abrar dan Afrizal ini, dia tidak saling mengenal. Coba kamu lihat tuh barang-barangnya. Nih. Nah, ya, nih kamu lihat, ya, barang ya. 27, 28. Kita menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 52 kilo. Nah, kamu lihat, ya. Ini orang ya benar-benar ini. Dari upah yang dikatakan 600 juta, 200 per orang. Rabu dini hari, 21 Februari 2024,
Sebuah kendaraan minibus Avanza yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung dicurigai tim Ditres Narkoba Polda Lampung. Kendaraan ini kemudian diperiksa tim terpadu Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Saat diperiksa, polisi mendapati narkoba jenis sabu di dalam sebuah tas yang diletakkan di kursi belakang. Ya, kamu lihat, ya, barang ya. Jadi awalnya itu kita mengetahui ada seseorang yang melintas atas nama Diki, itu kita lakukan pemeriksaan terhadap Diki, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan itu di dalam mobil tersebut ada narkotika jenis sabu seberat 33 kg. Kita lakukan pemeriksaan interogasi oleh si Diki. Dan saat dilakukan interogasi oleh si Diki itu, Diki juga langsung mengatakan bahwa Pak, di depan teman saya sudah mau nyebrang masuk kapal, itu ada satu orang tuh atas nama Rando. Nah pada saat itu langsung kita kejar atas nama Rando, kita amankan. Pelaku kemudian diperiksa bersama barang bukti. Untuk mengetahui berapa jumlah sabu yang dibawa pelaku, Ditres Narkoba Polda Lampung kemudian menghitung jumlah barang bukti. Ya kan? Yang ngajak siapa? Ya. Abang-abangan itu. Yang ngajak pertama kali kamu atau dia yang diajak? Pertama kali yang diajak kan saya, Pak. Ya, kamu ngajak Diki. 11. Terus? Pertama saya bilang 12. Dari pelaku ini, polisi mengamankan 33 kg sabu. Ini ya, 33 ini ya. Di plastik 3, di itu tadi 30 ya. Pakai baju apa? Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak berjalan sendiri. Ada 3 pelaku lain yang mengawalnya. Polisi kemudian mengejar ketiga orang tersangka lain yang diduga sedang bersembunyi di Bandar Lampung. Ketiga pelaku kemudian ditangkap di sebuah penginapan di daerah Bandar Lampung. Ini orang ini. Ya benar ini. Wih, kejana. Ini nih perempuan ini. Perempuannya mana? Perempuannya mana? Ini. Kita temukan di Hotel Red Doors, kita amankan, kita periksa. Itu salah satunya ada perempuan atas nama Nur Hayati dari Medan. Kemudian yang kedua itu Ricky Hamdani dan Ricky Chandra. Dari sindikat kurir sabu 33 kg ini, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Memang dari jaringan Medan, tapi saya yakin karena barang ini juga jumlahnya cukup besar, ya, tidak mungkin diproduksi di Indonesia, pasti dari luar. Dalam wawancara khusus dengan tim Telusur TV One, 2 tersangka mengaku tergiur upah yang besar sehingga mau bergabung ke dalam sindikat narkotika internasional. 600 juta. 200 per orang. 200 juta per orang. Karena 3 orang ini sudah tahu. Waktu itu upahnya dapat berapa? Upah gajinya Belum terima. Herman mengaku terjun menjadi kurir setelah diajak oleh salah satu temannya. Saya itu awalnya ditelepon, bilang bisa bawa mobil, nyetir, bisa. Yang telepon siapa ya? Bilang yang dikenal sebagai Bang Emil. Suruh nyetir, nggak bisa. Nyetir di mana? Ngambil jemput mobil di Medan. Awalnya Medan ngomongnya. Nggak bisa. Ya, ke bandara aja ada orang yang jemput. Itu di Makassar posisinya? Di Makassar. Ada yang di bandaranya nunggu. Setelah itu saya ke bandara, nyampe ketemu dengan si orangnya ini. Selama bergabung di jaringan narkoba ini, tugas Herman adalah mengantar sabu dari Aceh sampai ke Bogor sesuai petunjuk dari bandar. Mengarahkan kami sudah ngantar ke Aceh. Nah, sampai di situ kami menunggu datang mobil. Di Acehnya di mana? Kota apa? Panton Labu. Panton Labu, di terminal Panton Labu itu kami menunggu bertiga. Berapa lama? Sekitar ada sejam. Sejam kami menunggu.
datanglah mobil ini. Diperintahkan untuk berangkat langsung ke Lampung, Bogor. ke Bogor. Dari situ langsung Dia langsung berangkat. Selain Andi Herman, tim telusur juga mewawancarai Abrar, salah satu tersangka yang berperan sebagai penjaga gudang. Di jam 2 lebih saya ke situ sama teman saya berdua. Ya, saya disuruh ambil mobil, suruh bawa ke rumah, habis itu disuruh simpan itu. Tahu, sudah tahu. Sudah tahu ya? Saya bilang. Cuma nggak tahu sampai sebanyak segitu, nggak tahu saya. Saya diupah satunya 5.000, jadi berdua. 5 juta? 5 juta, 1 kilo? 1 kilo 5 juta? 5 juta. Berarti Akhirnya ditelepon, disuruh ambil mobil. Ambil mobil di Bogor? Iya, di Bogor di depan Indomaret. Para tersangka yang terlibat jaringan ini ditangkap di 4 lokasi berbeda, yakni Lampung, Bogor, Jakarta, hingga Palembang. Ini ya, isinya ya. Ya, kamu lihat. Gagalnya penyelundupan sabu 85 kg semakin mengukuhkan jika Indonesia menjadi pangsa pasar menggiurkan bagi bandar narkotika internasional. Aparat penegak hukum jangan kendor, gas terus untuk memberantas penyelundupan narkoba.